Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah ini kita ada Grehon eh, Mercury ya. Nah ini lagi kita coba kita tes berapa sih speed bawaannya itu ya, dengan laras bawaan dengan kapasitas kurang lebih panjangnya kalau nggak salah 35 cm ya. 35 cm atau 30 cm ini. Kalau saya rasa ini kayaknya kurang dari 35 cm ya. Dan di sini ini saya sudah buat juga. Ini adalah ras lokal ya. Ini panjang 35 cm dengan sistem seroded barrel juga ya. Nah, ini dengan karbon OD25 ya. Nah, ini di sini sudah saya kasih lubang sedikit ya, lubang kecil untuk amblas pembuangan angin dari sini ya. Nah, dengan sistem lubang transfer ini kita sudah opal ya. Nah, ini akan kita coba kita tes ya. Berapa sih ini speednya dengan menggunakan krono ini. Krono apa ini namanya? Nah, krono EPS ya, yang 500 ribuan. Ini untuk si krono ini udah saya tes. Ini untuk di si Pro Chrono ini selisihnya hanya 15 ya, hanya 15 fps untuk yang punya saya ini. Nah, ini dia minus di 15 fps. Nah, ini akan kita coba perbedaan dengan sistem opal dan sistem bawaan untuk di lubang transfernya di Grehon Mercury. Ini saya coba tes pakai slug 13 grain ya. Kita cek untuk si speednya. Nah, ini sudah on ya. 751. Nanti saya perlihatkan ya untuk hasilnya. Kita coba 5 kali shoot. 747. 744. Nah, ini dia ada turunnya. Ini angin saya isi di 2500. 744. 743. 747. Nah, ini jadi loncat-loncat ya untuk si regulnya. Nah, biasanya kalau misalkan mau stabil, biasanya saya upgrade menggunakan regul paintball untuk bagian depannya, dan untuk catnya itu yang kita rubah ya. Nah, sekarang kita coba kita ganti dengan yang ini ya. Kita coba buka dulu ya. Nah, untuk hasilnya ini bisa dilihat. Nah, ini tembakan kedua 740 berapa? Nah, 744. Nah, ya, sekitar 747 ya. Nah, kemarin untuk si Mercury ini banyak kemarin keluhan dari teman-teman tentang si Grehon Mercury
ketika dipasang perdam katanya dia ngacak ya. Nah, setelah saya amati, ternyata begitu dia masuk ke chamber ya, dia kan ada serobong. Nah, dia ada serobong ya, serobong seperti ini. Nah, kemungkinan ya, tapi kalau saya lihat ini posisi potongannya serata juga ini. Nah, cuma ketika dia masuk ke sini dan dia masuk ke sini ya. Nah, maaf. Nah, seperti ini. Ya, masuk seperti ini. Jadi si bagian yang ini ya, sebagian serobongnya ini sepertinya gak tahu semua sama, gak tahu beda ya. Yang jelas kalau yang ini dia si serobongnya itu kurang pendek sedikit ya. Jadi ketika dia drat yang ini, nempel yang depan ini kita mentokkan ke bagian sini. Nah, si posisi stopper ini dia belum rata sama chamber. Jadi ini harus sedikit kendor. Nah, jadi dia ketahan sama serobong. Nah, kemungkinan yang kurang presisinya itu di antara dua ini ya, dua sambungan depan ini. Ya, untuk si Mercury ini. Dan saya coba saya bubut ya untuk PNP Mercury. Saya coba di perdam yang sama dengan sistem yang berbeda. Namun ada perbedaan juga, hasilnya lebih presisi. Nah, ini kita buka dulu ya. Ini kita coba pasang untuk si bogelan juga ya. Ini laras lokal bogel OD14 kita PNP-kan ke Mercury. Ini untuk bagian belakangnya ini nanti akan kita restorasi lagi agar lebih kelihatannya lebih cakep ya teman-teman. Nah, ini cuma ini sudah terlanjur ini jadi sayang kalau misalkan kita ganti. Ini kita hanya perbandingan EPS saja ya antara lubang yang kecil seperti ini ya dengan yang sistem opal. Ini kita masukkan dulu ya. Ya, udah masuk. Kita paskan dulu untuk di si lubang transfernya ya. Nah, untuk si Mercury yang ini kebetulan unitnya bagus teman-teman ya. Dari segi chambernya ini bagus. Biasanya kalau yang kemarin-kemarin saya sudah temui, untuk si box chambernya itu dia ada yang rembes karena bahannya itu bahan ancur aja teman-teman. Ini kita coba kita tes lagi pakai yang 13 gram sama ya. Nah, dan satu lagi teman-teman, saya tadi sempat heran ya. Ketika kita menggunakan barel yang ini, yang bawaan, dia si perdam itu dia ada ngegesek ke bagian pipa ya. Dengan perdam mode 38. Padahal kalau saya lihat ini nggak ada bengkok, tapi ketika dia posisi agak sedikit di bawah dia ada nyentuh. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita coba dengan barel yang ini. Yang sistem lubang transfernya sudah opal teman-teman. Dengan sistem serodet juga.
836. Naiknya itu sekitar 100 ya, tadi kan 740. Nah, 836 juga masih. Ini kita menggunakan 13 grand ya. 837. 843. 836. Nah, ini dia regulnya ini masih ada naik turunnya teman-teman ya. 840. Nah, ini akan saya coba kita jeda sekitar 5 detik lah, 5 atau sampai 10 detik ya. Berapa hasilnya, dia ada naik enggak? Ya, kalau misalkan dia ada naik si EPS-nya, berarti si posisi regulnya itu untuk ngisi ke power plenumnya itu agak sedikit lambat karena lubangnya kalau nggak salah itu sangat kecil sekali, 833, tapi ini nggak ada naik. Kita coba lagi 833. Nah, ini kadang stabil ini ya untuk si regulnya. Kita coba lihat ya hasil kronoannya, pakai yang 13 grand sama, cuma beda sistem di lubang transfernya aja. $800 ya, 36. Tembakan yang kedua 836 juga, 837, 843 ya. Nah, ini tembakan kelima, ini tembakan ke 6 840, tembakan ke-7 833, 833 masih sama. Nah, ini 8 kali shoot ya. Ini untuk perbandingan sistem laras lubang opal dan lubang transfer bawaannya ya. Nah, untuk si Mercury ini ya, untuk si Greon Mercury ini kan sistemnya si valve-nya itu di sini ya, di dalam power plenum ini. Ini kalau misalkan teman-teman mau upgrade ini bisa. Ini nanti untuk lubang yang ini bisa diperbesar menggunakan 6 mili ya. Nah, begitu juga di dalam sini ini ada seal transfer. Nah, itu dia menggunakan teflon. Nah, itu lubang teflonnya pun diperbesar juga menjadi 6 mili atau 5 mili. Itu untuk power besar. Nah, untuk yang lebih maksimal lagi karena dia posisi regulnya itu di sini ya, di dalam sini untuk regulnya. Nah, ini untuk si volumenya dia sedikit teman-teman ya, sangat sedikit, sangat terbatas untuk si power plenumnya. Nah, biasanya saya ganti menggunakan adapter jet dengan menggunakan regul paintball ya. Sebentar saya ambil dulu. Seperti apa sih? Nah, untuk si regulatornya biasanya kita menggunakan regulator paintball. Nah, ini untuk jetnya. Jadi untuk si jet yang depannya itu kita ganti ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, nanti ini kan sudah PNP ya, si jetnya ini sudah PNP ke Mercury. Nah, sini nanti untuk bagian pengisian biasanya kan menggunakan quick fill di sini ya. Nah, yang ini nanti untuk si pengisiannya dia pindah ke sini ke regulator ya untuk pengisiannya di sini. Nah, nanti untuk yang lubang yang di sini, kalau yang sekarang itu kan mano ini kan untuk membaca bagian di tabung depan. Nah, sekarang untuk yang mano yang ini ya, ini posisi sama di bagian kanan. Untuk yang mano yang ini menjadi mano output nanti ya. Dan si ini ruangan regul yang ini nantinya akan menjadi power plenum ya. Dan jika menggunakan laras yang lebih panjang misalkan 60 cm ataupun 55 cm cukup lah. Atau enggak ya ini kan 35 sekitar berarti 45 cm lah. 45 cm dia akan rata dengan tabung ini, ada panjang lagi sedikit. Nah, ketika nanti kita lipat otomatis masih pendek ya. Karena nanti ujung barel itu di sini ya, di depan tabung. Jadi speednya nanti bisa lebih kencang lagi, bisa lebih maksimal lagi. Dan untuk si tabungnya saran saya lebih baik menggunakan tabung yang OD60 dengan kapasitas cc-an kalau bisa 470 cc ya, menggunakan Inokom atau DWM ya. Nah, kalau ini kan 300 kalau nggak salah, 300 cc ini. Nah, dia nanti akan lebih enak ya. Menggunakan serobong OD25 lebih cakep juga, lebih gagah dengan tabungnya yang OD60, serobong OD25. Nah, jelas nanti akan lebih keren teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian rel bawahnya belum saya pasang karena saya hanya untuk uji coba ya. Dan untuk unit ini akan kita ganti larasnya juga menggunakan laras H2S ya. Laras lokal itu permintaan dari customer, minta dibuatkan laras lokal PNP ke Mercury. Ini yang bawaannya entah kenapa minta diganti ya, entah posisinya kurang baik atau gimana, saya kurang mengerti. Yang jelas kalau untuk barel yang ini ada pesanan dari teman kita dari daerah Riau ya. Ini mau kita kirim hari ini. Oke teman-teman, untuk sekelas Mercury ataupun untuk pembahasan Mercury dengan sistem upgrade tipis-tipis ya, nggak full upgrade, saya rasa cukup bisa dipahami dengan baik ya, bisa dilakukan dengan secara sangat mudah, dan teman-teman pun bisa juga nanti mengerjakannya secara tersendiri ataupun mendatangi bengkel-bengkel ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Semoga kedepannya mudah-mudahan ada waktu luang lagi dan saya membuat lagi video-video yang tentang upgrade unit ataupun setting-setting unit ya. Nah, untuk tema-tema yang berbeda lah pada intinya ya. Karena ini saya udah lama juga terakhir upload di channel saya ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu ya. Karena dikarenakan bukan tidak ada bahan ataupun apa, cuma karena saya di sini kerja sendiri, otomatis untuk waktunya cukup habis ya, tidak tercukupi oleh waktunya. Dan kalau untuk hari ini kebetulan ini ada waktu luang dan bentuk pengerjaan sebagian sudah selesai, namun ada juga yang belum selesai ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel kita dan selalu tetap berlangganan ke workshop kita. Mudah-mudahan rezekinya selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.